Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Seperti yang sudah kami bagikan di video sebelumnya, untuk merayakan 100.000 subscribers Republik Rupiah, token Glory Chainlord siap untuk diperebutkan. 1.000 orang yang berhasil menyelesaikan langkah-langkah berikut dalam giveaway kami akan mendapatkan airdrop token ini gratis. Beberapa di antaranya termasuk subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah dan YouTube Chainlords, gabung ke server Discord kami, follow kami di Twitter, dan juga ada banyak langkah-langkah lain yang bisa kalian dapatkan untuk mengumpulkan entry. Semua platform ini nantinya juga akan bermanfaat bagi kalian untuk tahu hal-hal yang sedang terjadi di alam kripto. Tunggu apa lagi guys? Link giveaway ada di deskripsi di bawah video ini. Kalian langsung klik itu dan kumpulkan entry kalian sebanyak-banyaknya untuk memenangkan giveaway token Glory ini. Pemegang token Glory akan langsung mendapatkan exposure terhadap dunia gaming, NFT, metaverse, dan berhak atas semua treasury yang berisi aset-aset berharga lainnya. Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Sebelum kita mulai ada sedikit disclaimer bahwa kami bukan penasihat keuangan. Jadi informasi yang kami bagikan hanya sebagai edukasi semata, bukan saran atau nasihat untuk jual atau beli aset tertentu. Sektor kripto yang berbeda punya pendorong nilai yang berbeda. Kita telah beralih dari semuanya adalah mata uang kripto menjadi sebenarnya ya ada mata uang, ada protokol, ada aplikasi DeFi, ada platform komputasi terdistribusi, ada NFT, ada pasar kerja, dan lain-lain. Investor yang cerdas semakin melihat penggunaan nyata dan ekonomi yang mendasari berbagai jaringan, jadi mendorong pertumbuhan mereka. Pasar dan industri ini jelas didorong oleh komunitas dan mencerminkan fundamental. Itulah kenapa analisis fundamental sangat penting. Hari ini, mari kita lihat siklus pertumbuhan industri kripto yang semakin menjadi bermacam-macam sektornya di luar dari hanya Bitcoin semata. Jadi kita mulai dengan Ari Paul, salah satu pendiri dan CIO Block Tower Capital yang menulis utasan menarik tentang pemisahan pasar kripto belakangan ini. Yang dimaksud pemisahan adalah siklus di mana kasus penggunaan kripto tumbuh di luar dari hanya Bitcoin saja dan akhirnya mencapai adopsi yang berarti. Jutaan orang itu yang terlibat dengan gaming misalnya atau NFT itu tidak pernah menyentuh atau bahkan jarang terhubung dengan Bitcoin. Sulit untuk mencari data yang bagus tentang ini, tapi siapa tahu pengguna baru kripto tidak pegang Bitcoin sekecil apapun. Kita sudah melihat hubungan antara aset kripto yang besar di setiap siklus dan masih sangat tinggi juga sekarang hubungannya. Tapi meskipun ini bisa aja berkurang dalam tren yang jangka panjang, kita tidak pernah tahu, hanya waktu yang tahu. Tapi intinya, investor kripto bisa mulai mengambil spesialisasi. Dalam siklus sebelumnya, aneh kalau orang itu jadi spesialis sektor kripto tertentu. DeFi dan NFT pada dasarnya belum ada 4 tahun yang lalu. Terus sebagian besar sektor lain itu masih belum eksis secara berarti. Namanya itu ada penyimpanan file desentral, ada platform smart contract, ada sektor privasi, dan ada sektor-sektor lain. Tapi koin kripto terpisah itu dianggap seenaknya aja dan belum bisa dibilang masuk akal. Tapi sekarang sudah berubah menjadi petani yield farming DeFi atau menjadi spekulator NFT. Itu keduanya bisa dibilang pekerjaan penuh waktu. Jadi orang bisa spesialis tertentu di sektor itu. Dan kalian bahkan mungkin perlu tim kecil untuk bisa mengikuti salah satu segmen tersebut. Demikian pula halnya pendanaan ekosistem sebelum tahun 2021 mayoritasnya gagal. Yang besar itu nggak gagal, tapi alokasi persenan yang mereka kucurkan ke dalam ekosistem masih kurang karena dananya itu masih kecil karena semua industri ini baru lahir. Nah sekarang kita melihat banyak pengumuman peluncuran dana ekosistem sampai ratusan juta hingga miliaran dolar. Ini tampak jauh lebih menjanjikan dan ada banyak entitas pemodal ventura atau VC yang mulai berinvestasi secara produktif juga. Tapi pada titik tertentu, mungkin nanti nih kalau ada bear market yang berikutnya, industri ini akan memasuki fase konsolidasi. Selama pasarnya menukik turun dengan tajam, semuanya akan menjadi terhubung lagi mungkin. Dan proyek yang lemah akan gagal, atau yang lemah akan diakuisisi oleh yang besar dan kuat. Jadi lebih jelasnya gini, kalau kalian mau bahasa sederhananya, kekayaan yang dihasilkan kenaikan token proyek L1 atau lapisan 1 yang ekosistem besar itu akan diinvestasikan kembali ke dalam ekosistem mereka. Jadi kita ngomongin kayak yang semacamnya Ethereum. Ini semakin meningkatkan nilai token ETH dan memacu lebih banyak pertumbuhan dalam segala bentuk. Ini menarik lebih banyak investasi, lebih banyak institusi, dan demikian seterusnya.
Jadi ada yang namanya istilahnya tuh FAT protocol. Jadi gini, salah satu cara kalian bisa memikirkan bedanya antara internet dan blockchain. Protokol bersama yang digunakan internet generasi sebelumnya kayak TCP/IP atau HTTP atau SMTP dan semacamnya itu menghasilkan jumlah nilai banyak, tapi sebagian besar nilai masuk kembali di atas lapisan aplikasi. Jadi sebagian besarnya itu dalam bentuk data kayak Google, Facebook, dan kawan-kawannya. Tumpukan internet dalam hal distribusi nilai itu terdiri dari thin protocol atau protokolnya itu tipis dan fat application atau aplikasinya yang tebal. Jadi semakin pasarnya berkembang, kita tahu bahwa investasi dalam aplikasi kayak Google, Facebook, dan kawan-kawan itu menghasilkan laba untung lebih tinggi daripada investasi langsung dalam teknologi protokolnya internet itu sendiri yang secara umum menghasilkan laba lebih rendah. Hubungan antara protokol dan aplikasi ini malah kebalikannya dalam tumpukan blockchain. Nilai malah terkonsentrasi pada lapisan protokol yang ada di dasar yang digunakan bersama-sama, dan hanya sebagian kecil dari nilai itu yang masuk ke aplikasi-aplikasi. Itulah kenapa kebalikannya kalau di blockchain kita sebut fat protocol dan thin application. Jadi protokol yang tebal, aplikasinya yang tipis. Kita melihat ini sangat jelas di dua jaringan blockchain yang dominan seperti Bitcoin dan Ethereum. Jaringan Bitcoin itu punya market cap 10 miliar dolar, tapi perusahaan terbesar yang dibangun di atasnya cuman bernilai beberapa ratus juta doang. Dan malah ada yang mungkin dinilainya itu terlalu tinggi sebenarnya oleh standar fundamental bisnis. Demikian pula di Ethereum memiliki market cap 1 miliar dolar bahkan sebelum munculnya aplikasi beneran di atasnya, dan itu hanya setahun setelah rilis publiknya yang masih di tahun 2015. Sekarang pada detik ini Bitcoin dan Ethereum keduanya bernilai sekitar 1,5 triliun dolar, mewakili lebih dari setengah seluruh industri kripto. Jadi mereka sebagai protokol dasar lebih bernilai daripada aplikasi yang ada di atasnya. Nah, ada dua hal penting tentang protokol yang berbasis blockchain ini yang bisa membuatnya terjadi. Yang pertama, lapisan data protokol di bawah itu diakses bersama-sama. Dan yang kedua, ada token yang bisa mengakses kriptografi dengan beberapa nilai spekulatif juga. Jadi poin utamanya gini guys, dengan mereplikasi dan menyimpan data pengguna di seluruh jaringan yang terbuka dan desentral daripada di aplikasi individu yang mengontrol akses terpusat, kita itu mengurangi hambatan masuk bagi pemain baru dan menciptakan ekosistem produk dan layanan yang lebih hidup dan kompetitif. Contohnya nih ya, kalian bisa lihat betapa mudahnya kalian beralih ke dan dari antara bursa kripto yang beda-beda. Kalian bisa ganti-ganti exchange yang berbeda dengan mudah karena mereka semua punya akses yang sama dan gratis ke data yang mendasarinya, yang mana dasar itu adalah blockchain transaksi. Kalian melihat ada beberapa layanan yang bersaing, ada bursa exchange yang berbeda-beda, tapi semuanya dapat dioperasikan satu sama lain karena mereka semua membangun layanan di atas protokol terbuka yang sama, yaitu blockchain. Pasar itu jadi harus mencari cara untuk mengurangi biaya, membangun produk lebih baik, dan menemukan produk baru yang lebih berhasil. Lalu komponen kedua yang tadi kami sebutkan itu adanya token protokol yang digunakan untuk mengakses layanan. Misalnya kalau di Bitcoin untuk mengakses transaksi, di Ethereum untuk mengakses daya komputasi, di Aave atau Filecoin atau storage itu untuk menyimpan file. Dan semua itu adalah kegunaan tokennya. Jadi ketika nilai token itu naik, itu menarik perhatian spekulator, pengembang, dan pengusaha awal. Mereka jadi pemegang saham dalam protokol itu dengan memegang token. Jadi secara finansial, mereka itu sudah mulai niat jadi mikirin soal keberhasilan proyek itu. Kemudian beberapa pengadopsi awal ini mungkin juga diuntungkan karena mereka sudah masuk di awal, sudah invest di awal. Mereka membangun produk dan layanan di sekitar protokol itu. Mereka jadi bilang bahwa aplikasi yang mereka bangun ini akan membangun keberhasilan ekosistem. Jadi semakin meningkatkan nilai tokennya lagi. Kemudian beberapa di antaranya jadi sukses. Terus akhirnya mendatangkan pengguna baru, mendatangkan VC atau pemodal ventura. Terus ada jenis institusi investor lain pada masuk. Ini jadi semakin meningkatkan nilai tokennya, menarik lebih banyak perhatian dari pengusaha, mengarah lebih banyak aplikasi, dan begitu seterusnya muter-muter terus untuk kesuksesan protokol dan token. Jadi aspek yang perlu ditunjukkan itu adalah yang terjadi kemudian apa setelah ini. Jadi setelah tadi muter-muter itu, selanjutnya ketika aplikasi mulai muncul dan menunjukkan tanda-tanda sukses atau berhasil, entah itu diukur dengan pengguna yang meningkat atau banyak modal dan perhatian yang dibayar oleh investor, ada dua hal yang terjadi di pasar untuk token protokol ini. Pengguna baru tertarik sama protokolnya.
permintaan token jadi meningkat karena butuh token untuk bisa mengakses layanan. Terus investor yang pegang token malah berharap kenaikan harga di masa depan. Akhirnya mereka hodl, terus semakin membatasi supply yang beredar. Jadi kombinasi semua hal ini mendorong harga dengan asumsi ada kelangkaan, bahwa token baru dicetak pun tetap akan langka. Jadi market cap yang meningkat ini menarik pengusaha baru lagi, terus investor baru pada berdatangan, begitu terus berulang lagi. Jadi dinamika ini tampaknya signifikan, dampaknya signifikan pada distribusi nilai di sepanjang tumpukan blockchain. Market cap protokol itu selalu tumbuh lebih cepat daripada nilai gabungan aplikasi yang dibangun di atas. Misalkan kita ngomongin soal DeFi dan NFT, pasti lebih kecil daripada ekosistem dasarnya. Misalkan kita ngomongin Ethereum, itu pasti market capnya lebih besar daripada aplikasi di atasnya. Karena aplikasi yang sukses itu malah mendorong spekulasi lebih lanjut ke lapisan dasar. Dan lagi, peningkatan nilai lapisan dasar ini, seperti protokol Ethereum contohnya, itu menarik dan mendorong persaingan di lapisan aplikasi yang di atasnya. Jadi mereka kedua ini bersama-sama secara dramatis menurunkan hambatan masuk orang baru. Hasil akhirnya ekosistemnya lebih dinamis dan kompetitif. Terus semua nilai yang masuk jadi tersebar ke kumpulan para pemegang token yang tersebar luas. Inilah bedanya antara internet dan blockchain. Di blockchain itu protokolnya fat atau tebal dan aplikasinya itu yang thin, yang tipis di atas. Jadi ini adalah pergeseran yang besar guys, kombinasi data yang terbuka bersama dengan sistem insentif yang mencegah pasar dari saling membunuh, malah akhirnya saling mendukung, menggebrak lapisan aplikasi dan menciptakan kategori perusahaan yang sama sekali baru dengan model bisnis yang fundamentalnya juga sama sekali baru. Jadi ada banyak aturan tentang membangun bisnis atau investasi ke dalam inovasi yang sudah tradisional tuh jadi tidak berlaku untuk model blockchain yang baru ini. Kita semua mungkin malah punya lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Tapi kami di sini di Republik Rupiah dengan cepat akan mempelajari seluk-beluk pasar ini melalui portofolio blockchain dan melalui pengalaman dan riset yang kami lakukan setiap hari. Dengan cara Republik Rupiah yang khas, kami akan selalu berbagi pengetahuan dengan kalian di komunitas ini. Jadi begitu sekiranya yang bisa kami bagikan hari ini dengan industri kripto yang mulai terpecah belah menjadi sektor berbeda. Gimana menurut pendapat kalian guys? Silahkan beri komentar di bawah. Jika kalian suka video ini silahkan like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Juga follow semua akun media sosial yang kami miliki dan linknya akan tersedia di deskripsi. Jika kalian tidak mau ketinggalan giveaway token Glory dan Matic, juga klik link giveaway yang ada di deskripsi di bawah. Terima kasih banyak atas dukungan kalian guys. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!